Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan disubrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan gua juga mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah support Mimin lewat Saweria. Yang mau supportnya, link Saweria gua taruh di deskripsi ya. Kisah yang gue bahas di video kali ini berdasarkan light novel volume 14 bab kedua. Setelah mengalahkan kepiting raksasa itu, tidak menunggu waktu lama, familiarnya mulai ribut menginginkan makan siang mereka daging kepiting raksasa. Semua familiarnya sangat bersemangat untuk mendapatkan sesuap daging kepiting. Tapi Mukoda menahan keinginan mereka karena ia harus membawa kepiting itu ke kuil petualang sebagai bukti kalau mereka telah berhasil menyelesaikan misinya. Hei, mereka tidak pernah bilang kita harus mengembalikan semuanya. Siapa yang akan menyadari jika kita mengambilnya sedikit sekarang, kata Dora. Dan tiga lainnya dengan cepat menyatakan persetujuannya. Tetapi Mukoda masih belum menyetujui gagasan itu. Bagaimana kamu mengharapkan aku memasaknya? Satu-satunya kompor ajaibku masih rusak. Jadi memasaknya di sini tidak bisa dilakukan sekarang, jawab Mukoda sambil menunjukkan kompornya yang rusak. Mukoda telah menilai kepiting pengamuk gila itu, dan kotak info menyatakan bahwa dagingnya sangat lezat jika direbus. Ia yakin bahwa merebusnya utuh akan memberikan hasil terbaik. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana tepatnya Mukoda bisa merebus kepiting seukuran truk. Ia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk memasak daging seperti itu, yang berarti Mukoda harus memasaknya dalam potongan yang lebih kecil. Bahkan itu pun akan menjadi percobaan menggunakan kompor portable kecil yang ia miliki. Jadi Mukoda mengajak mereka untuk membawanya terlebih dahulu ke kuil. Mendengar itu membuat familiarnya cukup kecewa. Ayo teman-teman, berhenti merajuk. Kita hanya membawanya ke kuil agar mereka melihatnya. Kita akan mendapatkannya kembali nanti. Mukoda meyakinkan familiarnya yang sudah sangat kelaparan. Pada akhirnya mereka setuju meski dengan enggan. Dan Mukoda memasukkan kepiting pengamuk gila itu ke dalam kotak barangnya. Namun saat ia bersiap untuk kembali ke kota, Dora berbicara lagi. Hei, kita masih punya banyak waktu kan? Ayo selesaikan misi berikutnya juga. Gon menyetujui usulan Dora. Karena ia tidak bisa memakan hasil buruannya sekarang, jadi menyelesaikan misi berikut ya tidak ada salahnya. Mereka sudah sampai sejauh ini, jadi akan lebih efisien jika menggunakan waktu yang ada untuk memburu kuda laut dan aligator hitam selagi mereka berada di sana. Dan monster-monster lezat lainnya yang mungkin mereka temui sepanjang jalan. Hei, tunggu sebentar. Saya tahu Anda semua sangat bersemangat untuk menjalankan misi lainnya. Tapi kita tidak harus melakukan semuanya hari ini. Kita sudah berurusan dengan kepiting. Jadi mengapa tidak berkemas dan pulang pada sore hari? Mukoda berteriak. Sayangnya argumennya tidak didengarkan mereka. Menurut Vel, berdiam diri di rumah itu sangat membosankan dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Kemudian Mukoda membujuk familiarnya dengan menawarkan makan siang daging kepiting setelah sampai di rumah. Dan jika mereka masih kekeh untuk menyelesaikan buruannya, Mukoda meminta memburu kelpie saja dan untuk aligator tiran bisa dikerjakan di lain waktu. Lalu Mukoda bertanya kepada Vel apa ia bisa mendeteksi musuh yang ada di dalam air. Hal seperti itu memang menantang. Vel mengakui kalau air menumbuhkan indera perasanya. Mukoda menganggap Vel ahli dalam mendeteksi monster. Tapi rupanya air sebesar sungai Emerald menimbulkan kesulitan bahkan baginya. Gon juga ternyata mendapat masalah yang sama dengan Vel. Tapi jika jaraknya dekat, mereka bisa merasakannya. Harus mendekat untuk merasakan kelpie merupakan tugas yang menyusahkan. Sungai itu sangat lebar sehingga di beberapa tempat mereka tidak bisa melihat tepi seberangnya. Dan Mukoda mempunyai firasat buruk bahwa jika kelpie berada di tengah-tengah, ia akan luput dari perhatian Vel dan Gon. Sepertinya mereka harus bekerja keras dan menangani misi kelpie dengan cara kuno. Tapi saat itulah Dora akan bicara. Apa itu benar-benar sebuah masalah? Mengapa kita tidak terbang saja di tengah-tengah sungainya?
Mukoda mempertanyakan apa yang dimaksud Dora. Yang bisa melakukan itu hanyalah Dora dan Gon. Mukoda tidak ingin mereka berdua mencari Kelpie sendirian. Atau apakah Dora mengharapkan Mukoda berenang di perairan yang dipenuhi monster? Karena menurut Mukoda itu tidak akan terjadi. Gon sendiri tidak keberatan untuk terbang mengitari sungai Emerald. Namun ketika ia terbang rendah akan mengganggu permukaan air dan bisa mengusir monster di dalam sana. Menurut Mukoda, perkataan Gon ada benarnya juga. Itu akan menjadi operasi yang sia-sia. Kembali Dora menyela. Ia berkata kepada Mukoda jika ia tidak perlu berenang karena ada Sui. Dora mengingatkan kembali ketika Mukoda dan Vel menaiki Sui memburu monster laut di kota Berelian. Mendengar itu, tiba-tiba semua mata tertuju pada Sui. Apa yang Sui bisa lakukan? Sui bertanya dengan gembira, tampak senang dengan semua perhatian itu. Gon yang baru saja bergabung dengan party mereka nampak pelangap-pelongo. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, saya sama sekali tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Apa yang bisa Sui lakukan? Mukoda menjawab kalau ceritanya cukup panjang. Ia lalu memberi intisari cerita singkatnya pada Gon. Apa yang terjadi di kota Berelian. Kemudian Sui berubah ke wujud raksasa, lalu menyusuri sungai Emerald mengamati perairan dari atas tubuh Sui. Beberapa waktu berlalu, Sui berteriak karena melihat sesuatu di dalam air, lalu mengirimkan tentakel yang menembus ikan besar yang berenang di dekatnya. Monster yang Sui tangkap adalah ikan yang panjangnya sekitar 1,3 meter. Ikan itu mempunyai kumis seperti ikan lele, fisiknya kasar dan seperti baju besi, dan rupanya disebut Emerald Megadoras. Ikan-ikan tersebut dianggap sebagai salah satu spesies ikan yang paling populer untuk ditangkap di sungai. Walaupun secara teknis mereka adalah monster, dan setelah menilainya, Mukoda diberitahu bahwa ikan tersebut memiliki daging berwarna terang dengan profil rasa yang sederhana namun menarik. Mukoda pikir akan menumis atau menggorengnya untuk familiarnya suatu saat nanti. Berkat Sui yang menangkap hampir semua ikan yang dilihatnya saat mengarungi sungai, Mukoda telah mengumpulkan stok sekitar 30 Emerald Megadoras di kotak barangnya, bersama dengan sekitar 20 Saratogas Emerald yang terlihat seperti arwana dan juga cukup populer. Tampaknya orang-orang mengeringkannya dan mengawetkannya. Namun setelah beberapa lama mengitari sungai, tidak ada tanda-tanda Kelpie di sana. Mereka terus mencari menyusuri sungai. Sui membiarkan dirinya terbawa arus yang tenang, hanyut bersama Mukoda dan Vel di punggungnya. Hingga akhirnya, ada apa Vel? Vel telah menemukan tempat persembunyian Kelpie yang berada di sebelah kiri mereka. Sui mulai berenang ke arah yang ditunjukkan oleh Vel. Dan di tepi darat sana terdapat 5 orang yang mungkin seorang petualang. Mereka membawa sesuatu yang tampaknya seperti tombak dengan tali terikat padanya. Sepertinya mangsa kita telah menemukan mangsanya sendiri, komentar Gon. Mangsa? Maksudmu Kelpie itu mengejar mereka? Mukoda menimpali. Segera Mukoda beranjak dan mulai meneriaki para petualang yang sedang berada di pantai sekuat tenaga. Hei kalian berlima, ada Kelpie mengejarmu, larilah! Suara Mukoda untungnya menjangkau mereka. Perhatian mereka pun langsung teralihkan dan memandang ke seberang sungai. Namun tepat pada saat itu Kelpie muncul dari air dengan cipratan tepat di depan kelompok mereka. Ia mengeluarkan rengekan kemenangan yang mengerikan saat ia akan memangsa mangsanya. 4 dari mereka berhasil keluar dari sungai tepat pada waktunya. Namun yang kelima, seorang wanita tersandung ketika dia melarikan diri dan sekarang gemetar ketakutan. Ia ditinggalkan begitu saja oleh rekan-rekannya. Kelpie tampaknya semakin dekat. Oh sial, kita harus membantunya, Mukoda berteriak. Saat ia mulai panik, sesosok bayangan kecil melesat melewatinya seperti peluru, lebih cepat dari yang bisa dilihat matanya. Ini milikku, aku akan mengalahkanmu dengan satu tembakan, dasar pecundang berwajah kuda. Suara Dora terdengar di benak Mukoda. Dora meluncurkan tombak es yang tebal dan runcing, lalu tepat menghantam tubuh bagian tengah Kelpie. Monster itu mengeluarkan lengkingan kesakitan yang bernada tinggi dan terjatuh, mati seperti paku pintu. Setelah itu Dora berteriak merayakan kemenangannya sambil melakukan gerakan akrobatik di udara. Tentu saja Vel dan Gon tidak terkejut dengan kemenangan itu. Sui ingin mengalahkan yang itu juga, Sui menggerutu.
Kamu sudah mengalahkan kepiting sebelumnya, jadi ini membuat kita seimbang, Dora membalas. Mukoda merasa sedikit tidak enak karena mengabaikan perayaan familiarnya, tapi ada sesuatu yang harus mereka urus. Mukoda mengalihkan perhatiannya ke arah para petualang di tepi sungai. Mereka berlima hanya berdiri di sana, menatap ke arahnya dengan rahang hampir menyentuh tanah. Selagi para petualang itu membeku, Mukoda segera menyembunyikan mayat Kelpie itu di item boxnya, lalu pergi dengan cepat bersama familiarnya. Tidak lama kemudian, Dora bergumam untuk segera pergi mencari aligator tiran hitam dan mengakhiri perburuan mereka. Dia menjadi sedikit bersemangat setelah kemenangannya atas Kelpie, tapi Mukoda segera menghentikannya karena seperti perjanjian di awal, perburuan di hari itu diakhiri pada misi Kelpie saja. Kepiting berseekor gila adalah satu-satunya misi yang mendesak, dan Kelpie akan membunuh seseorang, jadi itu penting juga. Orson pernah memberitahunya bahwa aligator tiran hitam itu ganas dan nyaris cukup tangguh untuk memenuhi syarat sebagai monster peringkat S. Mereka juga sangat besar, tak seorang pun akan menjadi mangsa mereka kecuali mereka membuat keputusan yang sangat keliru dan sengaja memutuskan untuk mendekat. Dengan kata lain, sama sekali tidak ada alasan bagi Mukoda untuk terburu-buru dan menyelesaikan setiap misi yang diberikan kepadanya dalam waktu 1 hari. Akan tetapi, Vel menjadi kesal karena pernyataan Mukoda itu, seakan-akan dirinya akan kalah oleh buaya darat, dan membenarkan rencana Dora untuk memusnahkan buaya hitam itu saat itu juga. Lagi pula, menurut Vel, lokasinya juga sudah dekat. Gon juga menambahkan masih banyak monster yang cukup berbahaya dan bisa dimakan di tempat itu. Jadi mereka tidak bekerja 2 kali. Mukoda benci mengakuinya, tapi mereka ada benarnya. Ia tidak memperhitungkan bagaimana Vel dan Gon untuk mendeteksi monster di dalam air. Mereka harus berada di jarak yang cukup dekat, dan jika kali ini mereka membiarkan buruan yang berada di lokasi itu lolos, mereka mungkin harus mengarungi seluruh sungai Emerald untuk menemukannya lagi. Kedengarannya sama menyusahkannya dengan menghadapinya sekarang. Karena tidak ada pilihan yang mudah, akhirnya Mukoda menyetujui gagasan Dora dan mereka pun akan terus berburu. Sui dan Dora serempak berteriak tanpa semangat dengan keputusan yang diambil oleh Mukoda. Namun di sini, Vel yang paling tinggi suaranya untuk musuh kali ini ialah yang akan mengalahkannya. Vel mulai mengintai jauh ke bawah permukaan sungai dan menurutnya tak satu pun dari Sui dan Dora memiliki serangan yang mampu mencapai kedalamannya. Dora dan Sui memprotes perkataan Vel. Mereka benar-benar tidak ingin kalah dalam perburuan monster. Gon juga tidak ingin ketinggalan pesta terakhir. Pasalnya jika ia kembali ke ukuran normal lalu menyelam ke dalam sungai, tubuhnya akan tertutup dengan air sungai. Itu menggambarkan sungai Emerald sangat dalam. Mukoda cukup terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka sungai Emerald sangat dalam. Mukoda pun melirik sungai dengan gugup dan menelan ludah. Ia bisa berenang seperti atlet, tapi itu hanya berlaku untuk air yang tidak dipenuhi oleh seluruh ekosistem monster haus darah. Satu kesalahan langkah dan itu mungkin menjadi tirai baginya. Aku harap kalian berdua juga memperhatikan peringatan Gon, Dora, Sui. Inilah sebabnya saya akan menangani buaya hitam, kata Vel kepada mereka. Baiklah, jika sedalam itu mungkin Anda ada benarnya. Kupikir aku bisa mencobanya yang berikutnya. Dora menggerutu dengan enggan pasrah pada kenyataan bahwa target mereka berikutnya tidak mungkin tercapai. Sui juga mengakui dengan sedih bahwa target berikutnya sangat susah ia jangkau. Mukoda merasa dia telah mencoba merentangkan tentakelnya sejauh mungkin dan ternyata tidak berhasil mencapai dasar. Tidak lama kemudian, Vel menghentikan pergerakan Sui karena ia merasakan musuh yang sedang dicarinya berada di dekat mereka. Mukoda melihat ke bawah. Sui cukup transparan untuk dapat melihat ke dalam, tapi meski begitu, airnya terlalu dalam hingga Mukoda tidak bisa melihat dasar sungai. Mukoda bisa melihat bayangan beberapa ikan, tapi di baliknya ada kehampaan tak berdasar. Jadi seberapa besar buaya hitam itu? Dora bertanya, sepertinya hanya karena penasaran. Dan menurut Vel, ukuran buaya tiran hitam itu jauh lebih besar dari kepiting raksasa yang mereka kalahkan sebelumnya. Oh serius, astaga, kenapa makhluk bodoh ini harus berada di dasar sungai? Aku pasti bisa menghajarnya jika ukurannya seperti itu. Dora menggerutu.
Mengetahui itu membuat Mukoda gemetar. Seperti yang kita ketahui, kepiting yang sebelumnya berukuran hampir sebesar kontainer, dunianya saat ini suka sekali memberi hal-hal yang menakutkan baginya. Jadi bagaimana rencanamu untuk mengalahkannya, Vel? Mukoda bertanya. Vel menjawab ia akan menggunakan sihir petir untuk menyerang buaya tiran hitam, menyambarkannya ke sungai dengan sihir petir yang sangat kuat. Akan tetapi rencana itu jelas ditolak Mukoda, bukan tanpa alasan. Jika sihir petir itu cukup kuat untuk membunuh monster di dasar sungai, maka tidak mungkin mereka semua yang berada di atas sungai akan keluar tanpa cedera. Dan itu hanyalah satu masalah dari semua alasan mengapa itu adalah ide yang buruk. Vel menyela dengan santai. Kalau begitu, masalahnya ia akan meningkatkan sihir penghalang agar Mukoda dan yang lainnya bisa terlindungi. Gon juga memikirkan hal yang sama dengan Vel. Ia juga dapat menambahkan sihir penghalang dan secara pribadi akan memastikan keselamatan Mukoda. Mereka benar-benar tidak mengerti sama sekali dengan apa yang Mukoda takutkan. Kemudian Mukoda dengan tegas menjelaskan untuk Vel dan Gon dapat merasakan menjadi monster yang lemah hanya dalam 1 detik saja. Jika Vel menyambar petir sihir super kuatnya ke dalam dasar sungai untuk membunuh buaya tiran hitam, bagaimana nasib monster-monster lemah lainnya yang berada di sekitaran mereka? Tentu saja mereka akan binasa. Vel menjawab dengan riang. Ya, tentu saja. Gon menyetujui. Ya, setidaknya mereka sangat memahaminya. Tapi apa yang tidak mereka mengerti adalah alasannya akan menjadi masalah yang sangat besar. Aku mungkin tidak tahu persis efek dari petirmu, tapi mengingat bagaimana sihirmu biasanya, menurutku itu akan sangat besar. Apa saya benar? Gumam Mukoda. Vel tampak terlihat bangga dengan statement Mukoda yang berkata kalau sihir Vel tentu selalu kuat. Dan itu berarti setiap monster di area itu akan mati seketika. Menurutmu apa yang akan terjadi kemudian? Mukoda kembali bertanya. Saya tidak peduli, kematian orang lemah bukanlah urusanku. Tidak peduli berapa banyak yang terbunuh. Tentu saja aku akan memastikan bahwa kita mengamankan mayat siapapun yang layak untuk dimakan. Vel menjawab. Ya, saya akan mengatakan hal yang sama. Jadi tuanku, apa masalahnya? Gon menambahkan. Menurut Mukoda, itulah masalahnya. Vel dan Gon tidak mengerti, jadi Mukoda harus menjelaskan penjelasannya secara langsung ke dalam kepala mereka. Singkatnya, ia memberitahu mereka bahwa sihir Vel akan membunuh aligator tiran hitam, ditambah monster lain yang berada di dalam area efek sihir tersebut. Kerusakan tambahan semacam itu pada akhirnya akan menyebabkan masalah besar bagi para petualang Hiron Kainen. Kebanyakan dari mereka mencari nafkah dengan berburu monster di sungai. Para petualang juga cenderung hidup dari gaji ke gaji, yang berarti memiliki monster untuk berburu berarti memberi mereka harapan untuk hidup. Petualang dengan peringkat yang relatif tinggi dapat dengan mudah mengambil dan pindah ke kota lain atau berburu monster di darat. Tetapi petualang dengan peringkat rendah akan kesulitan melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, rencana yang Vel usulkan berarti membuat sebagian besar populasi petualang lokal jatuh miskin dalam kasus terburuknya. Dan jika itu tidak cukup buruk bagi mereka berdua, semua petualang itu akan tahu persis siapa yang bertanggung jawab atas masalah mereka dan akan menyimpan dendam besar terhadap Mukoda dan familiarnya. Mungkin saja karena hal itu mereka bisa dicekal setiap memasuki sebuah kota, dan itu akan menghambat perburuan monster-monster yang memiliki daging yang enak. Hey Vel, jangan pernah berpikir untuk menjadi gila dengan omong kosong petir itu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya jika kamu mengacaukan pilihan daging kami, kata Dora yang kesal karena akibat buruk yang diterima jika Vel bersikeras menggunakan sihir petirnya. Tidak ada daging lagi. Sui tidak menginginkan itu. Sui ingin makan banyak sekali daging. Sui merengek. Mukoda tidak benar-benar memperhatikan mereka berdua mendengarkan apa yang ia katakan. Tetapi saat mereka menyadari apa yang dipertaruhkan, mereka langsung masuk dalam percakapan. Ya, kamu harus menahan diri dari sihir petir yang sangat besar, Vel, kata Gon sambil meletakkan kaki depannya yang berat di bahu Vel. Saya yakin Anda memahami penjelasan tuan kita dan akan setuju bahwa Anda tidak punya alasan untuk memprotes.
Dengan berat hati, Vel menerima semua suara yang dilontarkan kepadanya. Karena makanan mereka kedapan yang menjadi pertaruhan, ia akan menahan diri dan memastikan sihirnya tidak langsung membunuh monster di sekitarnya. Oke Gon, naikkan sihir penghalangmu. Sudah waktunya, kata Vel kepada Gon yang bersiap menyerang buaya tiran hitam. Namun sebelum Mukoda sempat menyela, sambaran petir menghantam permukaan air dengan dentuman yang memekikkan telinga mulai terdengar. Sial, apa kamu bisa memperingatkanku dulu? Mukoda menjerit saat derak listrik memudar. Dalam beberapa saat, begitu banyak ikan yang terkena efek listrik telah melayang ke permukaan, sehingga Mukoda bahkan hampir tidak dapat melihat air lagi. Kemudian tubuh seekor aligator yang sangat besar akhirnya muncul ke permukaan. Perutnya yang putih dan tidak berdaya terekspos ke udara terbuka. Yap, itu tidak menjadi masalah lagi, oke? Gumam Vel. Ia telah menahan diri seperti yang diperingatkan. Ia menahan sihirnya, tapi itu akan membuat buaya itu tersadar kembali. Jadi serangan Vel hanya membuat buaya itu pingsan. Mengetahui itu membuat Mukoda panik, karena jika itu menyuruh Sui atau Dora melakukan finishingnya, mereka akan kembali bertengkar. Jadi akan lebih baik jika Vel menyelesaikannya sendiri. Tapi Vel meminta Mukoda lah yang menyelesaikannya. Mungkin dengan begitu Mukoda akan mendapatkan kenaikan level. Tentu saja Mukoda ketakutan untuk melakukannya. Walau sudah terkapar, tetap saja perawakannya sangat menakutkan. Dengan panik, Mukoda menarik pedang Gram dari item box miliknya. Kemudian bergerak ke tepi tubuh Sui, meluangkan waktunya dan berjongkok untuk memastikan ia tidak terjatuh. Lalu membungkuk dan menusukkan pedangnya ke arah buaya tiran hitam itu. Gram meluncur tepat ke rahangnya, muncul sedetik kemudian di sisi yang lainnya. Ia telah menusuk langsung di bagian kepala monster itu. Aligator itu mengeluarkan raungan yang memakan telinga, dan Mukoda memutar pedangnya hanya untuk lebih yakin bahwa ia telah menghabisinya. Monster itu bergerak dengan keras dan menimbulkan ombak dalam prosesnya. Tapi pada akhirnya monster besar itu tewas. Aku yang melakukannya, kata Mukoda di sela-sela napasnya yang terengah-engah, merasa tidak percaya ia telah membunuh monster peringkat tinggi. Melakukan apa? Lu tuh nyampah, Vel bergumam karena yang Mukoda lakukan memberi serangan terakhir kepada musuh yang XP-nya sudah lowbat. Ya, maafkan aku karena tidak memenuhi harapanmu. Mukoda membalas karena Vel yang menyuruhnya untuk menghabisi aligator hitam itu, dan dia akan segera bangun jika Mukoda tidak melakukannya segera. Jadi ia panik. Tapi menurut Vel, Mukoda satu-satunya orang yang panik di sana. Mukoda membela diri dengan berkata jangan menilainya berdasarkan standarnya, karena Mukoda tidak seperti Vel dan Gon, orang-orang aneh yang haus darah. Kemudian Mukoda menyimpan mayat buaya hitam itu di item boxnya dengan susah payah. Butuh bantuan semua orang untuk menarik benda itu ke atas dengan salah satu kaki di depannya dan mendorong sepenuhnya ke dalam sana. Tapi pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikannya. Phew, kata Mukoda sambil menyeka alisnya setelah mereka selesai. Ia lalu tersadar di atas permukaan air ikan yang masih mengapung cukup banyak. Mukoda menanyakan kepada Vel apa mereka hanya pingsan saja seperti buaya tiran hitam. Tentu saja, Vel menjawab. Tuan, bisakah kita membawa semua ikan ini kembali bersama kita? Sui berkata. Tapi beberapa dari mereka terlihat sangat menjijikan. Jadi Dora memberi saran untuk memilih yang terlihat enak saja. Kemudian Mukoda dan yang lainnya memilih beberapa jenis ikan, menggunakan kemampuan penilaiannya untuk menentukan mana yang enak. Dan kemudian semua orang pergi untuk mengumpulkannya. Dan sepertinya dengan stok berlimpah, Mukoda tidak akan menderita karena hasrat ingin makan ikan dalam waktu yang cukup lama.